Part 30. Kembali ke rumah. Mas Yudi sengaja menghindar. Dia menyambar kunci motor yang tadi sempat dia lempar ke meja. Mas, aku menahan tangan Mas Yudis. Laki-laki itu mencoba menghempaskan tanganku yang memegang lengannya dengan erat. Karena kuat tenagaku, Mas Yudis tidak bisa berjalan keluar rumah. Apa-apaan ini, Mik? Mas Yudis berusaha menyekat tanganku. Aku tidak akan membiarkan Mas pergi, ucapku. Mas harus bekerja, Mik, ucapnya. Bodoh amat, aku tidak peduli, ucapku. Kalau Mas tidak kerja, kalian mau makan apa? Siapa yang akan membayar pengobatanmu? Aku punya uang, ucapku. Dari mana? Mas Yudis mengerit. Dari Hasan, orang yang telah menabrakku, ucapku. Memangnya cukup buat belanja? Tanya Mas Yudis. Cukup gak cukup, dibuat cukup aja, ucapku. Ya mas, gak usah kerja. Aku kangen sama kamu. Mas Yudis mendekat. Laki-laki yang memiliki alis tebal itu menatapku. Bener kamu kangen? Tanyanya. Tatapan mata kami bertemu. Aku mengangguk. Bukannya kamu tidak suka bila aku selalu mengganggumu kalau anak-anak tidur? Tanya Mas Yudis. Aku bahkan kangen dibangunkan Mas ketika anak-anak sudah tidur, Mas. Rindu dengan hari-hari itu, bisikku. Nggak apa-apa nih, aku nggak kerja, tanya Mas Yudis. Mumpung anak-anak sekolah, Irawan juga bisa main sendiri. Aku ingin kangen-kangenan sama Mas Yudis, bisikku. Mas Yudis segera menggandengku ke kamar. Kami saling berpelukan melepas rindu karena beberapa hari tidak bersama. Kemudian wajah kami saling berdekatan hingga suasana membawa kami ke suatu masa yang pernah kita lewati bersama setelah kita menikah. Masa yang penuh gelora dan cinta. Mas Yudis pandai sekali membuatku melayang ke awan dengan sentuh-sentuhannya, di mana hanya terdapat kita berdua. Ke alam yang membuatku merasa kalau sudah menjadi wanita seutuhnya, wanita yang paling bahagia di dunia. Mas, bisikku setelah kita lelah melakukan hubungan halal itu. Jawab Mas Yudis. Wajahnya terlihat berseri-seri dengan masih telanjang yang aku pakai sebagai alas tidur. Nggak usah bekerja dengan Santi lagi ya, pintaku. Kenapa? Kamu cemburu? Tanyanya. Tidak bilang pun harusnya Mas Yudis tahu bagaimana perasaanku, ucapku. Mana aku tahu jika kamu tidak bilang. Nyatanya kamu malah menggadaikan aku kepadanya. Kalau cemburu, kamu tidak akan melakukannya, ucap Mas Yudis. Mas Yudis masih marah ya? Tanyaku. Itu saja yang selalu diungkit-ungkit. Sedikit-dikit Mas akan bilang kalau sudah aku gadaikan. Aku merasa seperti sebuah barang saat waktu itu kamu bilang kamu jadikan barang jaminan, ucap Mas Yudis. Maaf mas, ucapku. Aku merasa tidak ada harganya di depanmu, Mik. Aku berpikir kalau di matamu itu yang ada hanya uang dan uang, ucap Mas Yudis. Tega-teganya kamu menyebutku seperti itu, Mas. Bukankah selama ini uang belanja yang kamu kasih selalu aku pakai untuk kepentingan kita sekeluarga? Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, bukannya aku tidak pernah menuntut agar Mas Yudis mencari pekerjaan sampingan, ucapku. Iya, kamu memang diam saja saat kekurangan uang, tapi bisa dipastikan kalau akhir bulan bibirmu bisa dikuncir, ucap Mas Yudis. Jahat banget sih, Mas bicara seperti itu, ucapku. Kenyataannya seperti itu kok. Cerah kembali setelah habis menjual ayam, ucap Mas Yudis. Hahaha, benar juga kalau pikiranku uang dan uang. Ternyata Mas Yudis tidak salah jika pikiranku uang dan uang. Tiap kali anak-anak minta jajan, aku tidak punya uang, maka aku akan melakukan berbagai macam cara agar mendapatkan uang. Ternyata aku matre ya mas. Aku tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku sama sekali tidak peka jika suamiku yang pendiam ini ternyata sangat sensitif. Tadi siapa yang mas bilang kalau ada yang lebih berharga dari Mas Yudis? Tanyaku. Yang mana?
Mas Yudis tampak sekali pura-pura tidak mengerti. Mas Yudis jangan mengelak ya. Tadi Mas bilang kalau Mas tidak berharga dari yang lainnya. Yang lainnya siapa yang dimaksud Mas Yudis? Enggak ada, aku tadi tidak bilang apa-apa, ucap Mas Yudis. Aku dengar sendiri kok kalau Mas Yudis bilang kalau ada yang berharga melebihi Mas Yudis. Perasaan aku tidak pernah mementingkan kepentingan siapapun melebihi kepentingan keluarga kita. Mas Yudis jangan bilang ya kalau Mas Yudis cemburu sama anak-anak, ucapku. Mas Yudis diam saja. Dari gerak-geriknya aku dapat menangkap kalau apa yang aku katakan tidak salah. Astagfirullah, berarti benar kalau Mas Yudis cemburu sama anak-anak? Tanyaku. Gak ada, jawab Mas Yudis. Gak usah mengelak Mas, iya kan? Ngaku. Iya, jawabnya. Astagfirullah, aku geli sendiri saat mengetahui jika ayah dari anak-anakku cemburu sama anak kandungnya sendiri. Dulu perhatianmu selalu kau curahkan untukku. Semenjak kehadiran Arif, kemudian anak-anak yang lain, kamu berubah sedikit demi sedikit. Tamik yang aku kenal selalu ramah dan murah senyum. Sekarang menjadi sering marah-marah dan mahal senyum. Aku selalu kamu jadikan pelampiasan saat marah sama anak-anak. Itu tidak adil, Mik. Siapa yang salah? Siapa yang kamu jadikan sasaran kemarahan? Setelah memarahi anak-anak, kamu pasti memberikan perhatian lebih untuk mereka. Tapi jika marah sama aku, boro-boro mendapatkan perhatian lebih, tidur saja selalu memunggungiku, ucap Mas Yudis. Ya Allah, maaf Mas, ucapku. Aku janji setelah hari ini aku akan memperbaikinya. Sama sekali aku tidak menyangka jika Mas Yudis memendam rasa kecewa seorang diri. Aku kira dia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata cerita menggelikan ini memang ada pada keluargaku. Cerita yang tidak akan pernah aku ceritakan kepada orang lain termasuk Mbak Nia sekalipun. Dia yang telah menyarankan aku lebih terbuka kepada Mas Yudis. Memang aku akui jika pelayananku kepada Mas Yudis kurang maksimal. Aku sudah letih mengurus anak-anak seharian. Jika Mas Yudis membangunkanku di malam hari, rasanya aku merasa jengkel. Melayaninya pun tidak sepenuh hati. Meskipun aku tidak mengatakannya, mungkin Mas Yudis bisa merasakannya. Lalu kenapa Bondan dan Irawan kamu kunci di kamar rumahnya Santi, Mas? Kamu sedang ngapain waktu itu? Tanyaku. Aku tidak sedang ngapa-ngapain, jawab Mas Yudis. Jujur saja, Mas, aku tidak akan marah kok, ucapku bohong. Masa? Meski aku ada sesuatu sama Santi, tanyanya. Iya, meski Mas Yudis ada sesuatu dengan janda Semlohai itu, aku tidak akan marah, yang penting Mas Yudis sudah jujur sama aku, ucapku. Padahal dalam hati sudah mengasah pedang jika ayah dari anak-anakku itu mengaku bila memang menjalin hubungan dengan Santi. Aku mengurung Bondan itu karena mereka mengajak pulang. Mereka di rumah Santi tidak kerasan, sedangkan aku di rumah mewah itu dalam posisi bekerja. Tidak mungkin seenaknya sendiri kan jalan-jalan ke sana dan kemari, jawab Mas Yudis. Bondan dan Irawan pasti nakal sekali di rumah Santi. Aku sempat khawatir kalau dia akan melakukan sesuatu yang membahayakan Mas, ucapku. Mereka tahu diri, Mik. Anak-anakmu sangat pintar. Dia nakal di rumah, tidak di tempat orang lain. Saat di mobil, mereka cenderung anteng. Apalagi tidak ada kamu di samping mereka, ucap Mas Yudis. Bondan hanya ingin pulang, itu saja. Lalu bagaimana dengan pemuda itu? Kenapa dia menyentuh kakimu? Tanya Mas Yudis. Kaki menjijikkan seperti ini disentuh orang saja tidak boleh, Mas. Apalagi mulus, ucapku. Meski menjijikkan, kaki ini milikku, ucap Mas Yudis sembari menyentuh kakiku dan mengecup pipiku ringan. Tadi aku kan sudah bilang kalau Hasan cuma melihat keadaanku, ucapku. Pasti senang kalau nanti saat periksa diantar olehnya, ucap Mas Yudis. Tidak akan, jawabku. Kenapa tidak akan? Tanya Mas Yudis. Karena Mas Yudis yang akan mengantarkan aku periksa, ucapku. Aku kan harus kerja, ucap Mas Yudis. Aku kan melarang Mas Yudis kerja dengan Santi, ucapku.
Aku melakukan semua ini demi kalian. Nanti kalau aku dapat sampingan, aku ingin ajak kalian jalan-jalan, ucap Mas Yudis. Mending di rumah saja, bila jalan-jalan dengan hasil bekerja di rumah janda pelit bin medit itu, ucapku. Kok kamu begitu sih, Mik? Ucap Mas Yudis. Aku kenapa memangnya? Ada yang salah? Kalau Mas Yudis bekerja dengan Santi, Mas istirahatnya tidak teratur. Tadi saja tidur di pos sapam begitu, kayak orang makan gaji buta, ucapku. Itulah Mik yang aku sukai kerja di tempatnya Santi. Tidur pun dibayar. Kamu tidak usah khawatir soal istirahat, soalnya aku bisa tidur sepanjang waktu. Di mobil pun bisa tidur, ucap Mas Yudis. Jadi Mas Yudis ngeyel ingin kerja di rumah janda Samurai itu, tanyaku sembari bangun dari pelukannya. Tadi kan Mas sudah jelaskan, semua ini Mas lakukan demi keluarga kita. Mas dapat uang sampingan, bisa kita pakai untuk apa saja. Kamu tidak setuju? Tanya Mas Yudis. Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan setuju Mas Yudis bekerja dengan Santi. Apalagi dia yang membuat kita berpisah, ucapku sembari melotot. Kenapa? Apa alasannya? Tanya Mas Yudis. Aku tidak butuh alasan untuk melarang Mas Yudis. Jika Mas masih bersikukuh kerja dengan janda itu, berarti Mas memang punya hubungan sama dia, Ardikku. Katanya tadi mau berubah, tidak akan galak sama aku, ucap Mas Yudis memelas. Aku akan berubah, Mas, tapi tidak untuk hal semacam ini. Jangan Mas pikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Mas. Maksudmu apa, Mik? Tidak perlu aku jelaskan, Mas. Soal rasa, tidak usah aku katakan, seharusnya Mas paling mengerti meskipun aku tidak mengatakannya, ucapku. Itu cuma perasaanmu saja, Mik. Aku tidak akan ngapa-apain sama Santi, ucap Mas Yudis. Jangan bilang cuma perasaanku saja, Mas. Aku tidak akan memberi celah sedikit pun orang luar masuk dalam kehidupan keluargaku, titik, tegasku. Ya sudah, aku akan berhenti bekerja dengan Santi, ucap Mas Yudis. Aku tersenyum. Butuh komunikasi dan waktu lama untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan meskipun jarak kita teramat dekat. Terima kasih ya Mas, ucapku sembari mengecup pipinya. Mumpung bolos kerja, Arif dan Bondan belum pulang, Irawan sedang bermain, kita seperti tadi yuk, ucap Mas Yudis. Aku tersenyum dengan malu-malu. Kali ini aku terasa ikhlas melakukannya. Dan, Mas, aku tersentak kaget. Ada sesuatu yang aku lupakan. Ada apa? Aku lupa kalau seharusnya KB bulan yang lalu, ucapku. Terus bagaimana? Tanya Mas Yudis khawatir. Tidak bagaimana-bagaimana. Yang penting Mas Yudis bisa memahamiku. Nanti kalau malam hari waktuku lebih banyak sama anak-anak, jangan lagi disalahkan, ucapku. Kok begitu? Ucap Mas Yudis. Karena kamu yang telah membuat mereka hadir di dunia, ucapku. Mas Yudis terdiam, dia seperti berpikir keras. Mending aku kerja di rumah Santi lagi, ucapnya. Coba saja kalau berani, teriakku. Mas Yudis langsung membeku. Kalau menyangkut Santi atau janda-janda yang lain, aku tidak akan memberi ampun. Meskipun mulut laki-laki berjanji tidak akan tergoda, di dalam hatinya siapa tahu berkata yang lain. Setidaknya mencegah sebisa mungkin daripada terlambat di kemudian hari. Cinta tidak butuh janji dan kata-kata, tapi hanya perlu pembuktian dan pengorbanan. Setia dan saling percaya adalah akar yang kokoh dari setiap hubungan. Tamat.